Dok, banyak pertanyaan nih tentang autoimun. Di mana autoimun yang kita tahu secara medis tidak dapat disembuhkan, dok. Nah, lalu pertanyaannya, apakah ada kaitannya usus yang kotor dengan penyakit autoimun tersebut? Nah, bagaimana menurut dokter? Nah, penyakit autoimun adalah penyakit yang disebabkan karena kelainan mutasi gen atau bisa disebut sebagai imun kita yang bodoh. Apa hubungannya antara usus yang kotor dengan penyakit autoimun? Jadi gini, kita tahu bahwa yang namanya usus kotor itu akan menyebabkan peradangan di dalam usus itu lebih banyak tentunya, dan juga menyebabkan oksidasi di dalam darah kita akan meningkat. Nah, oksidasi di dalam darah inilah yang akan menyebabkan banyak kerusakan, terjadinya inflamasi, peradangan, sehingga memicu keluarnya imun secara masif. Ya, imun dikeluarkan lebih banyak, ya, secara progresif. Ya, ini yang menyebabkan pada akhirnya penderita autoimun ya semakin parah. Lalu juga usus yang kotor juga bisa memicu terjadinya penyakit autoimun gitu. Jadi usus yang kotor inilah yang menyebabkan naiknya kuman patogen di dalam sistem pencernaan, terjadinya infeksi di dalam lumen usus sehingga terjadi kebocoran atau yang kita sebut sebagai leaky gut. Nah, di saat kita makan protein yang seharusnya protein itu dirubah menjadi asam amino, tetapi karena adanya kebocoran di dalam lumen atau dinding usus halus, sehingga protein itu tidak dapat dirubah menjadi asam amino. Protein yang masuk ke dalam usus itu dalam bentuk protein yang belum dirubah, ya, murni protein. Nah, protein yang masuk di dalam dinding-dinding usus yang bocor inilah yang dianggap antigen oleh imun kita, sehingga kembali lagi antigen itu memicu terbentuknya imun yang pada akhirnya diserang. Ya, ini akan terjadi terus-menerus. Naiknya kuman patogen di dalam lumen usus ini bisa menyebabkan erosif atau luka di dalam dinding usus halus. Ya, ini juga yang bisa menyebabkan kebocoran di dalam lumen usus, sehingga protein yang harusnya dirubah menjadi bentuk asam amino, ya, tetapi tidak dapat dirubah sehingga protein masuk dalam lipatan-lipatan usus yang bocor itu yang bisa menyebabkan imun kita akan keluar karena protein itu bisa dianggap sebagai antigen. Dan ini jika terus terjadi terus-menerus sehingga antigen kita ini kembali lagi yang dalam bentuk protein tadi, ya, ini akan membuat antibodi kita akan dikeluarkan terus-menerus. Inilah yang pada akhirnya memicu terbentuknya autoimun itu sendiri. Sehingga teman-teman sekalian, baik teman-teman yang punya penyakit autoimun ataupun yang belum, atau bahkan jangan sampai kena penyakit autoimun, itu selayaknya lakukan cuci usus secara berkala. Nah, produk cuci usus seperti apa yang Dr. Cahyo akan merekomendasikan? Jadi teman-teman di luar sana sekarang sudah banyak produk-produk atau suplemen untuk cuci usus atau colon cleansing, mulai dari yang bentuknya teh sampai dengan fiber, ya, serbuk. Di luar sana terus terang banyak produk cuci usus yang baik, tetapi ada juga yang justru menyebabkan iritasi di sistem pencernaan, justru menyebabkan diare yang berlebihan, bahkan bisa menyebabkan dehidrasi. Hati-hati teman-teman. Nah, di sini dokter akan merekomendasikan ada satu produk yang cukup bagus, namanya Glutavibe, di mana kandungan dari Glutavibe saya pastikan isinya, ingredientnya itu premium, ya. Isinya bukan essence, ya, bukan hanya sekedar perasa, tapi saya pastikan isi dari Glutavibe ini semuanya adalah ekstrak dari bahan-bahan alami. Mulai dari ekstrak psyllium husk yang memang kita tahu bahwa semua produk fiber yang berfungsi untuk cuci usus itu mengandung psyllium husk. Yang kedua adalah ekstrak buah nanas. Nah, ini menarik. Buah nanas yang kita pakai prosentasinya lebih banyak kita ambil dari bonggol nanasnya. Dimana kita tahu bahwa bonggol nanas berfungsi sebagai anti kanker, terutama kanker usus. Kenapa? Karena bonggol nanas banyak sekali mengandung antioksidan yang namanya bromelain. Lalu ada aloe vera.
Kita juga tahu bahwa aloe vera itu punya banyak fungsi, di mana dapat melunakkan feses dan juga sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan, terutama peradangan di sistem pencernaan. Lalu ada mix berbagai macam buah dan sayur, dan kembali lagi saya pastikan bahwa ini bukan hanya sekedar essence atau perasa, ya, tetapi ini murni dari ekstrak berbagai macam buah-buahan. Ada inulin yang kita tahu juga seratnya tinggi, dan juga yang paling menarik, pemanis. Nah, pemanis kita pakai dengan stevia. Hati-hati teman-teman, di luar sana juga ada beberapa produk yang memakai pemanis buatan, ada bahkan memakai gula pasir, bahkan juga pemanis-pemanis yang tidak direkomendasikan, yang dapat menyebabkan gula darah tinggi, sehingga tidak bisa digunakan untuk penderita diabetes. Tetapi Gluta5 memakai pemanis dari bahan alami, yaitu stevia, yang dimana stevia sudah banyak uji klinis, sudah banyak jurnal yang mengatakan bahwa stevia ini ya tidak menyebabkan naiknya gula darah, jadi aman dipakai untuk penderita diabetes. Dan yang istimewa lagi yang tidak ada di produk suplemen cuci usus, Gluta5 mengandung glutathione. Apa itu glutathione? Glutathione adalah antioksidan kuat, atau bahkan beberapa literatur jurnal mengatakan bahwa glutathione adalah antioksidan terbaik, master antioksidan, rajanya antioksidan. Ya, di mana glutathione punya banyak fungsi, mulai dari mencegah penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, sampai dengan penyakit kanker. Dan juga glutathione sekali lagi dapat mencerahkan kulit kita lebih cerah, lebih glowing, dan sebagainya. Intinya Gluta5 bukan hanya produk untuk cuci usus, tetapi juga untuk mencegah penyakit-penyakit degeneratif. Cukup sekian dari saya, Dok Chai. Salam sehat, salam bahagia.